halaman 20 ya. Wa qauluhu, dan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna hadhil millah, dan sesungguhnya ini agama atau kepercayaan atau keyakinan. Agama yang dimaksud agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu. Iku sataftariku, akan terpecah belah, ala talasin, atas 3, wasabain, dan 70. Nah ini disabdakan oleh Nabi hampir 1500 tahun yang lalu. Nah, sekarang ya, pecahannya sudah banyak. Lah perpecahan itu bukan kok langsung tahu-tahu Islam jadi 73 itu ya enggak. Jadi ada proses satu persatu. Jadi keluar satu, keluar lagi, satu lagi, muncul lagi, satu lagi, terus sampai sempurna 73. Jadi bukan kok langsung pecah, meledos, jadi 73 ora. Jadi sedikit demi sedikit, satu persatu. Yang muncul pertama kali itu ya golongan Khawarij, yang mana sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib sempat memerangi golongan tersebut. Yang kedua, golongan Syiah, ya, golongan Syiah yang mereka mengaku sebagai pengikutnya Ali. Tapi kalau setelah dicek, ya, akidah mereka ternyata ya tidak cocok dengan Ali. Kemudian ada lagi golongan Murji'ah. Murji'ah ini adalah golongan yang sing penting aku Islam, masih aku ngelakoni dosa sembarang mesti mlebu swarga. Itu pemahaman Murji'ah seperti itu. Sing penting syahadat. Masih ora sholat, ora zakat, ora kaji, ora sembarang mlebu swarga. Seperti halnya orang kafir, walaupun berbuat baik kayak apa, juga pasti masuk neraka. Aku kan Islam lah ngono kuwi. Tapi orang amal apa-apa. Nah itu ciri-ciri Murji'ah. Kemudian yang keempat ada jenis Qadariyah. Jenis Qadariyah ini ya, tidak percaya dengan adanya qadar. Ya, jadi kita itu beramal dulu, baru nanti qadar kita ditulis. Berarti sebelum kita beramal itu Allah tidak tahu kita mau apa, itu tidak tahu. Lah nek carane ngono berarti kan menganggap Allah itu tidak maha tahu. Ya kan? Jadi akar dari perpecahan hingga jadi 73 itu ya karena 4 golongan itu tadi. Khawarij, Syiah, Murji'ah, Qadariyah. Lah nanti 4 itu nanti pecah lagi terus jadi banyak ya, sampai 72 atau 73 itu kalau yang satunya diikutkan. Lah kata 72 ini sebenarnya ada 2 penjelasan. Penjelasan pertama ya memang jumlahnya segitu.
Memang jumlahnya segitu. Nah, penjelasan kedua, 72 itu artinya saking banyaknya. Jadi bisa jadi ya lebih dari 72. Nah, istilah wong Jawa, wah sak swidak jaran. Oh, maksudnya itu akeh ngono lho. Jadi kata 72 itu bisa bermakna sebenarnya ya, 72 atau bermakna saking banyaknya pecahan itu. Sintani yang 2, wasabauna dan yang 70 iku finari di dalam neraka. Wawakidatun dan yang 1 iku fil janati di dalam surga. Wahya dan utawi yang 1 iku al jamaatu jamaah. Al jamaatu jamaah. Yang 72 itu ya semuanya masuk ke dalam neraka. Masuk ke dalam neraka. Walaupun ya semuanya secara lahiriah ya membaca syahadat, ya sholat, ya zakat, ya puasa Ramadan, ya haji pula itu. Nah nanti penjelasannya di hadis berikutnya. Ya. Dan yang 1 itu masuk ke dalam surga. Nah ini disebut jamaah. Kata jamaah ini kalau diartikan dengan riwayat yang lain, ma'ana alaihi al-yaum wa ashabi. Jadi jamaah ini adalah agama yang aku tetapi di hari ini bersama para sahabatku. Akunya Nabi Muhammad. Jadi tuntutannya itu. Jadi agama yang sama persis dijalankan oleh Nabi dan para sahabatnya. Di hari itu, ya, sebelum kecampur dengan hawa nafsu, dicampur dengan syirik, bid'ah, khurafat, tahayul, dan macam-macamnya itu. Nah, kalau kita pengen masuk surga, nah, kita dituntut untuk bisa netepi agama Islam yang dulu ditetepi oleh Nabi dan para sahabatnya. Itu yang dulu ditetepi oleh Nabi dan para sahabatnya. Ada juga penjelasan di situ bahwa jamaah itu adalah sekelompok orang yang punya komitmen untuk melaksanakan ajarannya Rasulullah, yaitu Quran hadis. Kemudian mereka bersepakat untuk mengangkat seseorang untuk memimpin mereka dalam rangka menjalankan Quran hadis tersebut. Jadi pemimpinnya itu sebagai pelaksana Quran hadis. Karena Quran hadis ini bagaimanapun hanya tulisan, hanya teori, dan harus dipraktekkan. Ya, harus dipraktekkan. Nah, caranya mempraktekkan ya seperti itu tadi. Semua orang bersepakat untuk mengangkat seseorang untuk jadi pemimpin, yang mana dia punya tugas, punya tanggung jawab, ngatur semuanya dengan menggunakan Quran hadis, dengan landasan Quran hadis. Sehingga di sini memunculkan suatu kesimpulan bahwa ada orang itu yang ngajinya Quran hadis. Ya, yang ngajinya Quran hadis.
tapi tidak berjamaah. Karena semuanya tidak bersepakat untuk menjalankan Quran hadisnya tersebut. Lah Quran hadis itu dijalankan ya dengan itu tadi. Jadi sepakat mengangkat seorang pemimpin yang mengatur, ya, bertugas mengatur dengan menggunakan Quran hadisnya itu. Itu. Kemudian ada juga orang yang berjamaah. Ya ono sing mimpin, ono sing dipimpin. Tapi landasan hukumnya bukan Quran hadis. Yaitu tidak termasuk. Ya. Sehingga dua-duanya itu harus dilaksanakan. Ya. Netepi Quran hadisnya ya sebagai ahli sunnah, netepi jamaahnya ya. Sehingga lengkap ahli sunnah wal jamaah. Nek cara Jawa nih Quran hadis jamaah, jamaah Quran hadis. Kena apa kok ngono? Ana wong sing netepi Quran hadis tapi ora berjamaah. Ana wong sing netepi jamaah tapi bukan jamaah Quran hadis. Ngono. Lah kaya wong sak RT iku nek dipikir-pikir ya jamaah. Wong ana sing mimpin, ana sing dipimpin, ya kan? Pimpinane sapa? Pak RT-ne. Sing dipimpin ya wargane. Tapi yang dijadikan landasan hukum bukan Quran hadis. Berarti itu bukan jamaah yang dimaksud oleh Nabi. Ya, itu bukan jamaah yang dimaksud oleh Nabi. Itu ya. Jadi jamaah ini adalah jamaah yang ditetapi oleh Nabi dan para sahabat sebelum seiring berjalannya waktu campur oleh ya, hawa nafsu, ya khurafat, ya tahayul dan macam-macam itu. Wa mimma dan dari apa-apa, sebagian dari apa-apa, ya dulu yang menunjukkan ala wujubi luzumil jamaah atas wajibnya netepi jamaah. Anallaha sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha luhur iku naha melarang sapa Rasul anil firqati dari firqah. Ya. Dan dari apa-apa yang menjadi dalil atau yang menunjukkan atas wajibnya netepi jamaah itu adalah Allah melarang firqah. Lah firqah itu kebalikan dari jamaah. Jamaah adalah kebalikan dari firqah. Kalau firqah dilarang, berarti solusinya harus netepi jamaah. Ya kan? Kamu tidak boleh berjalan ke kiri, berarti kamu harus berjalan ke kanan. Ibaratnya kan ngono. Wa tawa'ada dan mengancam sapa Allah man pada siapapun faroko yang misai sapa man, memisahkan diri sapa man al jama'ata pada jamaah bi anwa'in dengan berbagai macam minal wa'id dari ancaman. Dan Allah juga mengancam kepada siapapun yang memisahkan diri dari jamaah dengan berbagai macam ancaman. Nah ini perlu diperhatikan.
Kalau Allah ngancam, itu ya betulan ancamannya. Bukan kok sekedar getak sambel. Beda dengan manusia. Manusia itu bisa jadi aslinya dia ketakutan. Ya kan? Dengan seseorang itu. Terus dia punya ide, wah iki aku kudu ngancam dhisik. Biar menjatuhkan mental musuhnya. Padahal dhek iki asline ya wedi. Sing penting getak sik. Lah Gusti Allah ora ngono kuwi masalahe kan ngono. Ya. Kalau Allah melakukan getak sambel, berarti Allah bohong. Ngancam-ngancam terus enggak jadi. Lawak dhewe tiwas wedi. Kan ngono. Tiwas wedi. Ngono kan? Ternyata gak sido. Apa Allah punya sifat seperti itu? Enggak. Kalau ngancam ya ngancam betul. Dan kalau itu ancaman dari Allah, kita wajib takut betul. Jangan main-main. Ya nek ancamannya Pak RT ngono ae, lapo diwedeni kan gitu kan. Wong iku bisa jadi Pak RT ini wedi mbek awakmu. Ya kan? Itu. Ini kalau ancaman Allah, jangan main-main. Tuh. Kama kola sebagaimana bersabda sapa an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam. Man barang siapa faroko yang memisahkan diri sapa man al jama'ata pada jamaah seperti yang dijelaskan itu tadi. Sibron satu jengkal saja. Ya, satu jengkal saja. Satu jengkal itu yo pendek lah, satu jengkal kok. Mata maka mati diaman, fami tatun maka seperti mati, jahiliyatun yang jahiliyah. Nah, fami tatun jahiliyah ini kata mitatun ini dari sisi bahasa loh ya. Dari sisi bahasa itu maknanya seperti mati karena itu adalah masdar hay'ah. Nah, jenenge iki masdar hay'ah. Seperti gini, saya duduk seperti duduknya ulama. Nah, misalnya loh ya. Saya makan seperti makannya orang kaya. Apa berarti saya ini ulama? Kan bukan kan? Duduk saya saja yang seperti ulama kan gitu kan? Atau mungkin saya juga ulama kan gitu. Ya. Saya makan seperti makannya orang kaya. Apa itu sudah dipastikan saya orang kaya? Belum tentu. Bisa ya, bisa tidak. C. Lah kalau mitatan jahiliyah seperti mati, itu yang dibahas persamaannya atau perbedaannya. Misalnya muka orang itu seperti monyet. Nah, misalnya ya. Yang dibahas itu persamaannya atau perbedaannya. Kalau dia manusia, ya, karena berhubung saya anggap mukanya itu mirip monyet, maka saya mengatakan mukanya seperti monyet. Berarti yang dibahas persamaannya. Ya, persamaannya. Benar kan? Lah, kemudian kata jahiliyah. Jahiliyah itu apa? Suatu zaman kebodohan yang mana zaman itu belum dituruni kitab dan belum diutus
seorang rasul. Ya kan? Bener ya? Lah, kalau orang hidup di era jahiliyah, terus kok uripe awur-awuran, ngewawur, senengane tukaran, dosa sembarang dilakoni, ya wajar enggak? Wajar, karena belum diutus Rasul di situ, belum diturunkan kitab di situ. Tapi kalau sudah terutus seorang Rasul, dituruni kitab di situ, pindah status enggak? Dari jahiliyah ke, ada kalanya ke iman, ada kalanya ke kafir, ada kalanya ke munafik. Kalau yang percaya dengan Rasul itu disebut iman, kalau yang tidak percaya kafir. Sing munafik ora usah dibahas, wis iki loro tok iki. Lah kalau orang itu kafir dengan kitab tersebut, Rasul tersebut, kehidupannya berubah enggak? Hmm? Sama saja, podo-podo ngapuri. Wong ora percaya mbak Rasul. Ya kan? Kan podo ngapuri. Ya. Cuma beda status. Kalau dulu statusnya jahiliyah, lah terus kalau sekarang statusnya kafir. Sementara kehidupan sehari-harinya sama saja. Yang dibahas itu persamaan. Berarti mati kafir, yang mana mati kafir itu kematian yang sama dengan kematian di era jahiliyah. Bedane nek wong jahiliyah durung diamar makrufi, nek wong kafir wis diamar makrufi tapi ora percaya. Makanya di sini ditulis mitatun, seperti mati yang jahiliyah. Sebabnya podo matine dalam keadaan awur-awuran. Ngono lho ya. Podo matine karo wong zaman jahiliyah biyen. Ya, dari sisi persamaan ya, sama-sama ngawur. Kalau dari sisi perbedaan, ya kalau orang jahiliyah belum diamar ma'rufi, kalau orang kafir sudah diamar ma'rufi tapi tidak percaya. Lah kalau orang jahiliyah, orang yang di zaman fatrah itu nanti yang nguji Allah sendiri di akhirat. Karena orang-orang yang mati di era jahiliyah tentunya akan protes kepada Allah. Gimana wong jenengan belum menurunkan kitab, belum mengutus Rasul, saya sudah mati. Kalau saya dimasukkan ke neraka, saya juga tidak terima. Itu kan? Oh, ngono karepmu. Ya wis, iki sing ngetes aku dhewe. Ya. Nek ning donya mbiyen kan mek utusanku sing teko, nah saiki aku dhewe. Nah, terus tes-tesane napa ya Allah? Ana mlebu neraka. Iya, tes mlebu neraka. Datang ke neraka mereka ketakutan. Ndak taat. Umpama taat, nerakanya bardan wa salama. Dingin dan selamat. Umpama nyemplungo lho selamat. Berhubung nggak nyemplung, oh, gak taat, kambek aku langsung ya gak taat, oh, nambah utusanku, karena mlebu neraka temen akhirnya. Sama-sama di nerakanya. Jadi pamitatun jahiliyah itu ya persamaannya ya sama-sama
hidup enggak karu-karuan, ya, ngawur, terus ya wis iku. Nah, kalau dari sisi perbedaannya, nek jahiliyah durung ketekan Rasul, nek kafir wis ketekan Rasul tapi ora percaya. Dari sisi kehidupan ya sama. Ya. Jadi mata pamitatun jahiliyah itu seperti itu. Lah kan orangnya sudah bersahadat. Ngono kan? Syahadat kan? Ngono kan. Loh, syahadat itu ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah begini. Misalnya saya janji kepada Anda, ngomong ke Anda ya, Mas, besok jam 5 sore saya mau ke rumah jenengan. Konsekuensinya adalah berarti besok jam 5 sore saya harus ada di rumah jenengan. Kalau ternyata saya tidak ke rumah jenengan, berarti saya kemungkinan pertama bohong, ya, atau sengaja nipu jenengan. Nah, ya kan? Yang kedua, lupa. Ada kemungkinan yang lain? Hmm? Ada kepentingan yang lebih penting. Misalnya, ya moro-moro tonggone mati misalnya, wah nyelawat iki, ya kan? Ada kemungkinan yang lain? Mungkin kalau lupa, ada yang mengingatkan, tapi memang saya meremehkan. Ya enggak? Wis dilingno, tapi wis panggah klewas-klewes ngono kuwi. Ya apa? Atau kemungkinan berikutnya bodoh. Karena saya tidak tahu bahwa omongan saya ada konsekuensinya. Orang yang sudah syahadat, walaupun sudah syahadat, tapi kalau ternyata aturan agama tidak dijalankan secara benar, terus piye? Ya kemungkinannya ya kuwi mau. Sengaja bohong memang, atau bodoh, atau lupa, atau ada kemungkinan apa? Keperluan yang lebih penting. Tapi intinya sama, tidak datang. Kemungkinannya sama, tidak datang. Dan itu tidak benar. Ya, dan itu tidak benar. Termasuk yang tidak menjalankan konsekuensinya adalah kalau aturan agama Islam itu cocok dengan kepentingannya, ya kan? Terus menguntungkan dia, terus dia seneng dengan itu, dia laksanakan, ya kan? Tapi kalau tidak cocok dengan kepentingannya, dia merasa dirugikan di situ, terus dia tidak menjalankan itu, berarti dia sudah tidak menjalankan konsekuensi dari dua kalimat syahadat itu. Walaupun mungkin masih sholat, puasa, dan lain-lain. Ada hal-hal yang dia tidak mau melaksanakan. Lah agamane apa berarti? Ya agamane dhek dhewe. Walaupun dia bersembunyi di balik nama Islam. Seperti orang Yahudi, Nasrani, agamanya apa? Ya Yahudi, ya Nasrani, bersembunyi di balik agama Nabi Ibrahim. Ngono kuwi.
Waqala dan bersabda sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yadullah dan tangannya Allah, ma'al jamaah bersama jamaah. Waman dan siapapun sadha yang mencil diaman, sadha maka mencil dia ilanar menuju neraka. Ya, menuju neraka. Yaitu tadi, ya, orang-orang masih konsisten menjalankan agama Allah, dia cari jalan lain mencil, yaitu mencilnya ke neraka. Itu yang 72 itu tadi. Waqala dan bersabda sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ana dan utawi aku iku amurukum, perintah aku kum pada kalian, bikhamsin dengan 5 perkara. Allahu yang utawi Allah iku amaroni, perintah sapa Allah ni padaku bina dengan 5 perkara tersebut. Yang pertama adalah asam'u, mendengarkan, wa ta'atu dan taat, wal jihadu dan jihad. Jihad ini ya berjuang, ya. Wal hijratu dan hijrah. Hijrah ini al muhajiru man hajara lama nahallahu an. Jadi orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan larangan-larangannya Allah. Ya, hijrah. Kalau kita bilang hijrah dari Mekah ke Madinah, ya itu sudah berakhir, ya kan? Sudah berakhir. Hijrah dari negara kafir yang ibadahnya tidak lancar menuju negara Islam, ya alhamdulillah sekarang kita ada di suatu negara yang ibadahnya aman, kan gitu kan. Nah, yang paling relevan ya untuk saat ini yaitu tadi, hijrah adalah menghindari segala bentuk larangannya Allah. Itu. Wal jama'atu dan netepi jamaah. Jadi aku perintah pada kalian 5 hal, yang mana Allah pun juga merintah kepadaku pada 5 hal itu. Pertama mendengarkan, kedua taat, ketiga jihad, keempat hijrah, kelima netepi jamaah. Fa'innahu maka bahwasanya, man barang siapa faroko yang misai sopoman, memisahkan diri diaman, al jama'ata pada jamaah, kita siberin kira-kiranya hanya 1 jengkal. Ini hanya 1 jengkal, apalagi 2 jengkal, 3 jengkal kan gitu. Fakot khola'a maka sungguh mencabut dia ribqatal Islam pada talinya Islam, min unukih dari lehernya. Ya. Ibaratnya dia itu sudah liar, jadi di luar kendali agama Islam lagi. Ya. Berarti aslinya bukan orang Islam lagi, walaupun masih ngaku ngotot sebagai orang Islam. Karena apa? Tali Islam yang ada di lehernya sudah dia lepas, sudah dia lepas. Ila kecuali an yarji'a jika kembali dia.
Jadi tali Islam, kendali Islam atas dia itu sudah dia lepas, sehingga ya sudah, sebenarnya dia bukan orang Islam lagi. Nah, ya wis, walaupun ngotot, aku ki Islam itu, walaupun ngotot, ya, ya. Kecuali kalau dia bertobat, kecuali kalau dia bertobat. Waman dan barang siapa idda'a yang mengajak atau memanggil dia dakwal jahiliyah dengan ajaan jahiliyah, fa'innahu maka sesungguhnya dia iku min jusa jahanam, dari perkumpulan bahan bakar neraka jahanam, ya, perkumpulan bahan bakar neraka jahanam. Itu mengajak dengan ajaan jahiliyah itu ya termasuk apa? Ngajak yang sifatnya kesukuan, ya termasuk sara itu. Nah, ada orang Jawa geger dengan orang Madura misalnya, perkara orkes, ya perkaranya itu orkes, senggolan, berantem, orang Madura ngambil apa, memanggil sukunya sana, yang orang Jawa juga manggil sukunya, akhirnya bentrok berdarah. Ya ngono kuwi, itu termasuk dakwal jahiliyah. Jadi ajaan yang sifatnya ajaan jahiliyah, yang model-model sara seperti itu, termasuk ya kesukuan, ya warna kulit, nah ngono-ngono kuwi, itu termasuk dakwal jahiliyah. Nah, sing luwih nemen ya kasta, ya kasta A merasa lebih tinggi dari kasta B, itu termasuk dakwal jahiliyah. Karena Islam itu statusnya menyatukan, ya statusnya menyatukan. Jadi kullukum bani Adam wa Adam min turab, ngono. Ya, awakmu kabeh iki anak Adam. Lah Adam iku digawe teko tanah. Sing arep mbok sombongno ki apa? Ya kan? Ya termasuk sing seneng bal-balan barang kuwi. Engko klub A, kalau klub B misalnya, ya pemainnya dijoweglang ning tengah lapangan, matang-matang ngono. Pemainnya wis damai, wong padha-padha dibayar, supportere sing kuwi termasuk dakwal jahiliyah. Nah, mati dalam keadaan koyo ngono kuwi, ya wis habis. Ngono kuwi. Karena Islam itu statusnya menyatukan. Jadi di era jahiliyah yang semuanya morat-marit ngono kuwi, itu oleh Islam itu dibenahi aslinya. Ya. Yang merasa ningrat ya jangan semena-mena dengan para budak, kan ngono kuwi. Ya. Dari sisi warna kulit juga ndak boleh kayak gitu. Dari sisi kesukuan ya ndak bisa. Pokoknya disatukan. Lah kalau masih ada ajaan-ajaan yang sifatnya jahiliyah, ya fa innahu min jusa jahanam. Ya ngono kuwi masalahe ngono lho. Fakola maka berkata sapa rajulun seorang laki-laki, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, wa in sholat dan meskipun masih sholat dia orang, wasoma dan puasa dia, lho tiyang ini ku sik sholat Nabi, sik poso Nabi, mosok dihukumi koyok ngono. Lah karena merasa masih sholat,
masih puasa, itu dianggap sudah keluar dari Islam itu nggak mau, ngotot. Ngeyel, wong aku sik salat kok. Aku sik poso. Aku ya munggah kaji. Aku zakat ya mbayar ning panitia zakat, kan ngono kan. Mosok aku ora mbok arani Islam. Ya kan? Kala bersabda sapa Nabi, wa in sholat, dan meskipun masih sholat dia, wasoma dan puasa dia. Ya meskipun dia masih sholat, masih puasa. Tapi kalau modelnya seperti itu, ya sudah. Fad'u maka memanggillah kalian bidakwallah dengan panggilannya Allah. Dengan panggilannya Allah. Alladzi yang samakum, memberi nama siapa Allah kum pada kalian, yaitu al-muslimin, orang-orang yang Islam. Harusnya seperti itu. Kita kan sama-sama umat Islam. Kita kesampingkanlah warna kulitmu yang hitam itu, aku putih, kan gitu kan. Nah, ya kan? Kita kesampingkan apa? Kasta-kasta itu. Ya, kita kesampingkan kesukuan kita. Kenapa? Karena kita sama-sama orang Islam. Karena tipikal Islam itu menyatukan. Al-mu'minin, orang yang beriman. Kita sama-sama orang beriman. Harusnya masalah seperti ini bisa diselesaikan dengan baik-baik. Jadi orang model-model kayak jahiliyah, aku pribumi, kowe pendatang. Ah ngono, ora ngono kuwi. Modele ora ngono kuwi, ngono. Iku dakwal jahiliyah iki jenenge. Ya. Tapi harus dengan dakwah Allah itu tadi. Yang mana kita itu dipanggil oleh Allah dengan sebutan muslimin mu'minin. Gitu. Ibadallah, wahai hamba-hamba Allah. Ayuhal muslimun, wahai orang-orang yang Islam. Kalau ini ya sudah, kan enggak bahas suku, enggak bahas warna kulit, enggak bahas apa? Derajat pangkat, enggak bahas kaya miskin. Pokoknya muslimun. Lah kowe muslimun apa enggak, kan ngono kan? Nah, itu menyatukan namanya. Iklamu, mengetahuilah kalian. Anal maksud, sesungguhnya maksud bil jamaah, tentang jamaah. Alati yang amaro perintah sopo Allah biluzumiha, dengan netepi ha pada jamaah tersebut. Wanaha, dan melarang sapa Allah an mufaraqatiha, dari memisahkan diri ha pada jamaah tersebut. Hiya utawi jamaah iku jamaatul muslimin, ya, perkumpulan orang-orang Islam. Al mujtamiin, yang berkumpul, artinya bersepakat, ya, bersepakat. Alal imami, atas imam, al haqqi, yang hak, ya. Ya. Jadi orang-orang Islam yang kumpul bersepakat atas kepemimpinan seorang pemimpin. Imam ini maknanya pemimpin, ngono lho. Jadi aja digawe serem-serem, wah imam, wah sangar iki ngono. Imam itu ya pengarep atau pemimpin, yang mana itu adalah imam yang hak, ya, hak. Alladzi, yang yahkumu, menghukumi dia, bi kitabillah, dengan berdasarkan kitabnya Allah,
wa sunati rasulih, dan berdasarkan sunnah utusannya Allah. Nah itu. Jadi memang seorang pemimpin yang disepakati mimpin suatu perkumpulan umat Islam, yang mana dia punya tugas ngukumi dengan kitab Allah dan sunnahnya Rasulullah. Waya dulu, dan menunjukkan ala dalika, atas demikian itu, apa qaulun Nabi, sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Talzamu, menetapi kamu, jama'atal muslimin, pada jamaahnya orang-orang Islam, wa imamahum, dan imam mereka. Itu. Wa alaikum, dan menetapilah kalian, bisam'i, pada mendengarkan, wa ta'ati, dan taat, liwulati umurikum, kepada pengatur perkara kalian, ma'an nuski, disertai berbuat baik, ya, bersama berbuat baik atau disertai berbuat baik, lahum, bagi mereka, ya. Qala, berfirman sapa Allahu Allah Ta'ala yang maha luhur, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiu, taatlah kalian Allah, pada Allah, wa atiu, dan taatlah kalian ar-rasulah, pada utusan, wa ulil amri, dan yang mempunyai perkara, minkum, dari kalian. Waqala, dan bersabda sapa an-nabiyyu, nabi sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa, atau ani, yang taat diaman ni padaku, fakot, atau Allah, maka sungguh taat dia Allah, pada Allah. Waman, dan barang siapa, asoni, yang menentang diaman ni padaku, fakot aso, maka sungguh menentang dia Allah, pada Allah. Waman, dan barang siapa yuti, yang taat dia al amiro, pada amir, fakot atau ani, maka sungguh taat dia man ni padaku. Waman, dan barang siapa yaksi, yang menentang dia al amiro, pada amir, fakot asoni, maka sungguh menentang dia ni padaku. Ya. Waqala, dan bersabda sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, asam'u, mendengarkan, wa ta'atu, dan taat, alal mar'il muslim, atas wajib, atas seseorang yang Islam, bima, di dalam apa-apa, ahaba, yang seneng dia, wakariha, dan benci dia, malam yukmar, selagi tidak diperintah dia, bimaksiatin, dengan kemaksiatan. Fa'idha umiro, maka ketika diperintah dia, bimaksiatin, pada suatu kemaksiatan, fala sam'a, maka tidak ada mendengarkan, wala ta'ata, dan tidak ada ketaatan. Ini adalah kemaksiatan yang sudah disepakati. Tapi kalau sesuatu itu masih bisa diperdebatkan, maka wajib taat. Yang sudah disepakati apa? Contohnya disuruh syirik, nyembah berhala, melakukan sihir, disuruh apa?
makan riba, disuruh mencuri, zina, lah itu wajib menolak, tidak boleh mendengarkan, juga tidak boleh taat. Tapi kalau ada perintah yang masih bisa diperdebatkan, lah kita tetap taat. Nah, contoh-contoh, kamu jadi asisten dokter, jadi asisten dokter. Terus ada pasien, lah di situ dokter yang berkelas itu cuma dia, ya. Lah pasien itu nawakale pol, wis mbaweling, ya, wis ngganggu tanggane, ya ngerampok, ya begal, ya apa dilakoni, ya kan? Lah si dokter itu punya dua pertimbangan. Ini kalau diobati dan sembuh, iya kalau tobat. Kalau balik nakal lagi, jadi begal lagi. Gimana? Ya kan? Terus seandainya tidak aku obati, dia mati. Tapi orang-orang aman dari kejelekan orang ini. Jadi tidak usah dikasih kesempatan kedua. Nah, kemudian terjadi perbedaan pendapat antara sampean dan dokternya tadi. Dokternya memutuskan untuk tidak mengobati. Terus si asisten dokter ini, jane diobati aja dokter. Ngono kan? Akhirnya geweger karepe dhewe. Ya kan? Lah ngene iki ora bener. Sing kudu ngalah sapa? Asistene. Walaupun menurut hati kecil si asisten harusnya dikasih kesempatan kedua. Tapi saranmu ini onok benere tapi ada kemungkinan salah. Masih ya dokternya ya ngono. Onok benere tapi juga ada kemungkinan salah. Terus piye? Asisten kudu nurut ning gone dokter. Nah, kadang suatu perintah itu seperti itu. Ada suatu perkara, lah imam itu punya opsi A. Kelihatannya benar memang, tapi ada kemungkinan salah. Lah kamu punya opsi B. Pendapatmu ini juga kelihatannya benar, tapi ada kemungkinan salah. Lah terus nek ngono. Lah nek kowe rukyah ya manuto imame ae. Ya kan? Engko nek bener imame oleh pahala loro, ya kan? Nek salah ya pahalane siji tok. Jadi yang dilarang taat itu adalah hal-hal yang memang sudah disepakati bahwa itu maksiat. Wa aksiru dan memperbanyaklah kalian ad-du'a pada doa liwulatil umurikum pada pengatur perkara kalian. Bitaufik dengan pertolongan, wasadat dan kebenaran, wasolah dan kebaikan, wal mu'afat dan kewarasan. Dan silahkan didoakan yang baik-baik pengatur kalian itu, ya, didoakan dapat taufik, ya, dapat kebenaran, ya, kebaikan, ya, kewarasan itu. Fa inna sholahal wulati, maka sesungguhnya kebaikan dari pengatur iku sholahul ummah, kebaikan umat. Nah, kuwi wahfadu dan
menjagalah kalian alsinatakum pada lesan kalian. Nah, mulut kalian itu dijaga. Ya, jagani itu tadi. Opsi yang diambil mereka beda dengan opsimu. Ya, opsi mereka kelihatannya benar, tapi menurutmu ada potensi salah. Tapi opsimu sendiri sama, kelihatannya benar, tapi di mata mereka dianggap salah. Wes. Nah, nek kondisi ngono kuwi lambene dijaga. Ya, alsinatakum pada lesan kalian. Ya. Jadi nek menggerutu titik ngono dalam hati ngono wajar lah, wajar. Ya kan? Tapi aja mbok pisui wonge ngono ngarepe aja, ya kan? Wala tasubu dan jangan misui kalian. Ya, maknanya tasubu itu misui. Ya, miso. Ya, pemimpin jancuk ngono wisale, ngono ya. Gak oleh ngono ku gak oleh ngono. Aku nyantokno sing gak oleh lho iki ngono. Umara'akum pada beberapa amir kalian. Ya, pada amir kalian. Wala tagisunahum dan jangan mengkhianati kalian hum pada mereka. Tagisunahum itu epok-epok taat padahal gak ngono iki lho. Apa? Ya asal bosenang ngono kuwi ora oleh ngono kuwi. Menjilat. Di depannya tampak baik tapi di belakangnya enggak. Itu termasuk tagisunahum. Blawur tinggal. Enggak boleh seperti itu. Wala tabghaduhum dan jangan marah kalian hum pada mereka. Ya, jangan marah kalian hum pada mereka. Wala tunazi'u dan jangan mencabut kalian al-aida pada tangan min ta'atihim dari taat pada mereka. Jangan sampai kalian mencabut tangan dari ketaatan pada mereka. Moh taat meneh iki aja ora oleh. Kala bersabda sapa an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa kolaa yang mencabut yadan pada tangan min taatin dari suatu ketaatan. Ya termasuk taat pada amir itu tadi. Lakia maka ketemu dia Allah pada Allah yaumal kiamati di hari kiamat la hujjata tidak ada alasan lahu bagi dia. Jadi pada saat ditanyai oleh Allah dia tidak akan punya alasan atau udzur dalam rangka membela diri, itu tidak bisa. Kapak-kapakno kowe salah, wis ngono tok. Kapak-kapakno kowe salah. Kamu tidak akan punya alasan untuk membela diri. Waqala dan berkata sapa Ubadah bin Somit, da'ana memanggilna pada kami sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabayaknahu maka membaiat kami hu pada Nabi. Ya, membaiat kami hu pada Nabi. Wakana dan ada fima di dalam apa-apa. Akhoda yang mengambil sapa Nabi dalam baiat tersebut alaina atas kami apa an bayakna jika berbaiat kami ala sam'i atas mendengarkan wa ta'ati dan taat fi mansatina di dalam rengginas atau semangat kami wa makrohina dan keterpaksaan kami. Ya karena memang tidak cocok di hati itu kadang. Wa usrina dan kesulitan kami. Wa yusrina dan kemudahan kami. Wa atharotin dan pilih kasih alaina atas kami.
Tuh. Ya pilih kasih itu ya sing jane dhek iki jasane akeh pejuang tapi malah dipinggirkan ngono kuwi. Sing dikei kedudukan, sing dikei dhuwit ditaruh di tempat basah iki sing arek goblok-goblok kuwi ngono lho. Nah ngono kuwi ya tetep mendengarkan, tetap taat. Wa alla nunazi'a, dan agar tidak mencabut kami al amro pada perkara, ahlahu pada ahlinya perkara, termasuk tidak kudeta. Ya, mencabut perkara dari ahlinya. Ya kudeta kuwi mau. Wis kowe lereno dadi. Ngono kuwi kudeta. Ibadah Allah wae hamba Allah, itaku bertakwalah kalian Allah pada Allah Ta'ala yang maluhur, wa ati'uhu, dan taatlah kalian hu pada Allah. A'udhu, aku berlindung billah pada Allah, minas syaitoni, dari setan ar-rajim yang dirajam. Saro'a, membuat syariat sapa Allah lakum, untuk kalian orang mukmin, minad dini, dari agama, ma pada apa-apa, waso yang wasiat, bihi dengan ma, wasiat sapa Allah ya, bihi dengan ma, Nuhan pada Nabi Nuh. Ya, jadi syariat Allah untuk kalian dari masalah agama itu sebenarnya sama dengan apa yang diwasiatkan Allah ke Nabi Nuh zaman dulu. Jadi soal jamaah itu bukan hanya di umatnya Nabi Muhammad. Jadi umat-umat Nabi terdahulu itu ya netepi jamaah. Ya. Waladhi, dan yang auhaina, memberi wahyu kami Allah ilaika pada engkau. Ya. Wama, dan apa-apa wasoina, yang wasiat kami, bihi dengan ma Ibrahima pada Nabi Ibrahim, wa Musa, dan Musa, wa Isa, dan Isa. Itu tadi an aqimuddin wala tatafarraqu fih. An aqimu, agar menegakkanlah kalian adina, pada agama. Jadi tujuan netepi jamaah itu adalah menegakkan agama. Tujuannya itu. Biar tidak hanya sekedar jadi tulisan, jadi teori yang hanya dibaca, tapi tidak dipraktekkan. Itu tujuannya ngono kuwi. An aqimud din, agama harus tegak, bukan hanya sekedar tulisan di kitab atau teori. Jadi harus ditegakkan. Ya bener peribahasane wong-wong, bersatu kita teguh. No, bersatu kita teguh. Wala tatafarraqu, dan jangan berpecah belah kalian. Kalau berpecah belah, jangankan agama tegak, agama yang sudah tegak saja bisa runtuh. Gitu ya. Ngerti tujuannya ya. Jadi biar kita itu bisa melaksanakan agama itu secara tegak, teori praktek lahir batin. Ya ben engko iso mlebu swarga tenan. Itu ben iso mlebu swarga tenan. Dan jangan berpecah belah. Lah kalau berpecah belah enggak akan bisa menegakkan agama. Bahkan agama yang sudah tegak pun akan runtuh.
runtuh. Jadi wala tatafarraqu, dan jangan berpecah belah kalian fihi di dalam agama. Kaburo berat atau besar, ya saking besarnya ya dianggap berat itu tadi. Alal musyrikin, atas orang-orang musyrik, opo ma apa-apa tad'uhum yang mengajak kalian hum pada mereka orang musyrik ilahi pada ma. Kalau seseorang itu masih Quran hadis yang ngelontok, basa Arabe pewinter, jos pokoknya ya. Tapi kalau untuk an aqimuddin wala tatafarraqu fi kok menolak, wes iku ning atine enek kemusyrikane. Di dalam hatinya pasti ada sesuatu. Lah kemusyrikannya itulah yang membuat dia merasa berat untuk mengabulkan ajaan an aqimuddin wala tatafarraqu fih, itu berat dia. Ngono kuwi. Walaupun ya ngajine pinter, maca kitab kuning ya ngelontok, ya kan? Pinter wis pol pintere. Apa meneh sing bodho, wah tambah angel ngono, tambah angel. Malah nuduh sing enggak. Dan nuduh sing enggak. Jadi kabura alal musyrikin mata da'uhum ilai. Jadi masalah yang paling serius ya ning gone umat Islam ya, terutama saiki kemusyrikan. Ora kok nyembah berhala ngono ndak. Apa? Ya termasuk kuwi syahwatan khafiyah. Jadi keinginan-keinginan, tendensi-tendensi terselubung kuwi. Kuwi sing garai. Ora kok nyembah berhala ngono. Syahwatan khafiyah. Itu juga bagian dari kemusyrikan. Jadi yang dikhawatirkan oleh Rasulullah itu bukan kok umatnya nyembah matahari atau bulan atau berhala, enggak. Tapi ya syirik yang khafi itu tadi. Ya. Amalan-amalan yang seharusnya untuk Allah tapi diperuntukkan kepada selain Allah. Termasuk ada juga syahwatan khafiyah. Secara lahiriah yo ketokane apik, tapi yo dalam batinnya itu ada tendensi terselubung. Ya ngono kuwi. Ngono kuwi. Iku bahaya ngono kuwi. Ya memang terkadang agama itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan orang-orang yang kurang ajar. Aku mbiyen iki ya zaman mulang nang podium ngono kuwi. Ya dicedheki karo wong, dijak mangan. Ya, dijak mangan. Lah ternyata wong iki duwe mungsuh ngono lho. Wis tak anggap si A karo si B iku berselisih. Lah si A iki ora wani nek nganu si B secara langsung ngono ku ora wani. Ya kan? Nah, terus si A nyedeki aku, ngejak mangan dan lain-lain. Nah, ujung-ujungnya anu ya, nanti kalau sampean tampil di podium ya tolong orang itu dikenai. Kenai gini. Batinku padune ora wani ngadepi dhewe kok manfaatno aku. Aku ya emoh ngono kuwi. Dhewe kan
mubalek punya integritas. Sampai saiki wong ibu benci ambek aku gak mari-mari, gak ilang-ilang. Sampai saiki. Aku mau balik kelas kok, duwe integritas kok, dikongkon ngono ya moh. Eh, lah padha karo aku dimanfaatno karo wong-wong ngono kuwi. Itu yang banyak terjadi. Ngono. Itu yang banyak terjadi. Allahu utawi Allah iku yajuk tabi, memilih sapa Allah ilahi pada an akimuddin wala tatafarraqu itu fi man pada orang yasa yang dikehendaki oleh Allah. Ya itu memang pilihan Allah. Wis ora iso dibedhek ngono wis ora iso. Ini betul-betul pilihan Allah. Wayahti dan menunjukkan sapa Allah ilahi pada an akimuddin wala tatafarraqu fi man pada siapapun yunib yang kembali dia orang. Kembali tobat. Dari mana? Dari kemusyrikannya itu. Sebabnya masalahnya yang kemusyrikannya itu. Itu masalahnya. Titik masalahnya di situ. Barokah semoga memberi barokah sapa Allah li padaku walakum dan pada kalian fil Qur'ani di dalam Al-Qur'an Al-Karim yang mulia. Wa nafa'ani dan memberi manfaat sapa Allah ni padaku wa iyakum dan pada kalian bima dengan apa-apa fihi di dalam kitab Al-Qur'an minal ayat dari berbagai ayat wa dzikri dan peringatan al-hakim yang menghukumi. Inahu sesungguhnya Allah iku ta'ala maha luhur sapa Allah Jawadun lagi maha apa dermawan karimun lagi maha mulia ya malikun lagi menjadi raja barun lagi baik